Tujuannya untuk kesejahteraan RT kami sendiri. Yang pertama mengenai pembangunan yang ada di RT 10, yang mana dari gang 3 sampai gang 8 semua sudah terpaving kecuali gang 3 dan 4. Selama ini yang kami ketahui sudah bolak-balik diukur, bolak-balik disurvei, ternyata detik ini belum terlaksana. Yang kedua mengenai lampu yang tadi disebutkan, lampu juga begitu, masih kuning semua Pak. Iya, dari gang 4 masih kuning semua. Kemarin juga dijanjikan akan diganti LED. Ya. Yang ketiga bahwa 3 hari yang lalu ada pengiriman paving 10 truk Pak. Ternyata untuk warga sebelah Pak, yaitu di Kalilom, ya, melalui Kalilom. Seminggu yang lalu juga dari RKTH itu mengirim lampu Pak, LED, dan ternyata juga untuk warga sebelah Kalilom, sehingga persis lewatnya di RT kami, sehingga warga kami buka bengok gitu loh Pak. Terus terang Pak, warga kami buka, loh Pak, kok Kalilom Pak yang kami yang gitu Pak ya. Tolong ngomong saya di sini sebelum hari H, ini sebelum hari Pak ya, sebelum hari H, itulah berarti masalahnya kami sudah diberi warga Pak. Masalahnya apa? Begitu lewat di gang kami, ternyata untuk RT sebelah atau tetangga kita Kalilom, yaitu kecamatan Kenjeran, jelas Pak, warga kami yang bengok Pak, kami yang ditagih Pak. Kenapa yang diukur di kami, yang dilihat di kami kok murah-murah di RT sebelah Kalilom? Itu Pak, keluhan kami, mudah-mudahan sebelum hari hanya sudah terlaksana itu, sehingga warga kami percaya, warga kami akan siap mendukung. Memang kami di sini memang RT Pak, kita mengayomi semuanya Pak, baik yang merah, yang hijau, yang kan ayomi semuanya. Tapi demi pembangunan RT 10, kami siap untuk membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi Pak Sugeng, atau masih ada lagi, ditampung lagi? Nggih, monggo. Yang kedua, yang disuruh ngomong kepada yang terhormat Bapak LPMK tadi, Pak Prayet juga menyinggung apa-apa undang-undang mohon disampaikan. RW saya dan RT saya itu termasuk kampung yang paling miskin dan tertinggal di Surabaya. Kasihan memang. Siapapun tahu di mana RT 5, RW 06. Saya dulu pernah menyampaikan kampung saya ini ingin sekali dipinjaki oleh seorang pejabat. Waktu itu ada seorang pejabat tiba-tiba yang datang ke sana. Itu saya ucapkan terima kasih. Sekarang beliaunya sudah tidak menjabat. Akhirnya saya sampaikan terus terang, hanya Pak Prayet yang mau menginjakkan kaki di RT 05 Mullah Kali Tinjang, lainnya tidak ada. Dan kebetulan kampung saya yang tertinggal itu tidak ada pembangunan sama sekali. Kosong, blong, belas wis. Mulai dari paving, PJU tidak ada. Kalau zaman ke sana, kebetulan kalau lampu mati, ya koyong di tengah alas. Deso kalah sepi, kalah peteng. Dan itulah harapan saya kepada bapak-bapak, khususnya Pak Sugeng Ketua LPMK. Saya mohon sebelumnya untuk pembangunan di kampung saya itu yang paling pokok dan yang paling diharapkan oleh warga saya, nomor 1 adalah paving. Nomor 2 PJU. Cek no podo karo kampung liyane Pak. Aku iki kepingin mlaku ning ndukure paving. Blas gak tahu blas itu. Lah ini yo kene tok Pak, nek kono blas nek kono. Sampe udan-udan mrono yo apa ora. Lah itulah mungkin harapan saya kepada Pak Sugeng. Selain paving PJU, mungkin yang lain-lain Pak Sugeng sudah mengetahui. Dan sekali lagi
yo ambek nagih Pak Prayedi di biyen janjine masih saiki gak jadi bapak yo. Ya sih jadi bapak yang mau disebutno. Tidak bapak tidak lewat yang asli maksud saya. Bapak-bapak yang akan datang. Di pundak Pak Prayed saya juga ingin mengharapkan beban yang sampaikan dulu mohon dilanjutkan. Apalagi sekarang bersanding dengan Pak Sugeng podo. Walaupun tidak tahun ini Pak Prayed mungkin 1 tahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun lagi mungkin juga akan menjadi bapak kita. Nah, informasi aktual Pak ya. Siap mendukung saya ini. Dan itulah Pak Sugeng, harapan saya dari RT 05 dan RW 06 hanya publikasi mungkin dan PJU. Mungkin itu kalau sebelum hari H itu bisa terlaksana, saya mau ucap terima kasih. Tidak perlu semuanya Pak, tidak perlu semuanya. Jadi Pak Prayed masuk publik RL apa? Masuk siji teko gak apa-apa Pak. Sampeyan tulisi RG. Engko tak undang nang wong kampung tak dekek perapatan sebelah omahku. Isore lampu PJU sing sampean pasang iki lho mek siji. Lah. Tulis ono RG tak dekek tengah-tengah perapatan tak undang nang warga. Iki lho paving RG wae. Dadi masyarakat warga saya RT 05 itu ben tambah semangat. Nah, itulah harapan saya sampaikan kepada bapak-bapak. Semoga apa yang saya harapkan, yang saya bebankan kepada bapak-bapak bisa terlaksana dengan baik. Begitulah mungkin dari saya, itulah harapan dari saya Bapak Sugeng. Mohon sekali lagi ditindaklanjuti supaya warga kami juga bisa merasakan seperti warga-warga yang lain. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Pak Sugeng untuk menanggapi. Pertanyaan pertama dari Pak RT 10 Pak Y. Jadi perlu saya sampaikan, saya usulkan ke pemerintah kota. Kebetulan khusus yang untuk Bulak Tumpat Utara Gang 3 itu proposal jadi 1 dengan 56. Kenapa 4 ditinggal? Karena acuan elevasinya itu mengikuti di Gang 4. Gang 4 itu kan sudah sejajar dengan Kayu Lomlor Indah Pak. Sehingga itulah yang jadi acuan, sehingga usulan saya waktu itu Bulak Tumpat Utara Gang 3 di RT 10, Bulak Tumpat Utara 5 dan 6 di RT 10, Bulak Tumpat Utara Gang 1A RT 4, kemudian Bulak Tumpat Gang 2. Nah, Bulak Tumpat Utara RT 10, 56 sudah dipaving, ya Pak ya. Bulak Tumpat Gang 2 sudah dipaving. Ya. Tinggal Bulak Tumpat Utara Gang 1A di RT 4 sama RT 10 di Gang 3 ya Bang. Baru kemarin saya memperbaharui Pak, memperbaharui usulan saya. Jadi begini Pak, alhamdulillah selama saya jadi RW itu banyak wilayah RW 2 itu yang mendapatkan fasilitas bantuan paving itu semuanya melalui proposal. Dan memang kita ini memohon yang tidak melalui jalur yang semestinya. Jalur semestinya itu kan mestinya harus melalui musrenbang Pak. Tapi musrenbang di kota Surabaya itu nilainya sangat minim sekali. Sehingga kalau kita sebagai pengurus kampung tidak aktif, maka kita akan tertinggal. Dari sekian banyak proposal yang kami ajukan itu alhamdulillah tinggal beberapa. Dan saya tetap akan memperjuangkan, biarpun saya juga bukan RW lagi, namun saya akan tetap mengawal ya di dinas, sehingga mudah-mudahan nanti ini kalau saya mau membuat hitung-hitungan estimasi, kalau sekiranya bisa di PL atau minta tolong ya Pak. Jadi kalau kira-kira bisa tidak melalui lelang, mudah-mudahan ya, kami akan memperjuangkan itu. Kalau apa yang disampaikan oleh Pak Tukim tadi, kalau masalah PJU pergantian LED ya Bang, semua Bang. Saya minta tolong dihitung jumlah titiknya Bang. Kami akan usahakan sesegera mungkin, ya. Karena kebetulan Bulak Tumpat Barat mulai Gang 1 sampai dengan Gang 5 itu kemarin nggak sampai 1 minggu selesai. Ya. Jadi mudah dan
bukan hanya RT 10, barangkali dari Bapak RT yang lain yang PJU-nya masih kuning, belum LED, saya mohon untuk dihitung jumlah titiknya, nanti disampaikan ke saya, nanti akan saya tindak lanjuti ke DKRT-an, ya Pak. Ya. Jadi kami mohon bersabar Pak Tukin, kami juga sudah ini menindaklanjuti usulan yang sudah lama tidak terrealisasi itu selalu saya tindak lanjuti. Ya. Jadi ya saya mohon juga barangkali ini juga sudah tinggal 2 bulan ya, untuk 2020. Mbok menawa ya. Dengan kemarin kan di survei lagi ya Pak ya. Itu mudah-mudahan nanti bisa dilelang untuk tahap awal 2021 ya, kita berdoa. Kalau nanti misalnya bisa di PL, insya Allah saya akan berusaha untuk minta bantuan teman-teman untuk diprioritaskan ya Pak ya. Itu Pak ya, jawaban untuk RT 10 ya Pak ya. Ini tadi Pak RT 5 RW 6 ya. Beberapa minggu yang lalu saya membuat usulan, salah satunya di RW 6 adalah ini ya Pak ya, penyambungan saluran ya Pak ya. Saluran dari kampung menuju saluran induk di Kiai Tambak Deres. Alhamdulillah sudah dikerjakan ya Pak ya. Pak RW 6 tahu? Nah, sudah dikerjakan alhamdulillah, karena itu kebetulan bisa dilaksanakan oleh Satgas. Kalau seandainya nilainya tinggi harus melalui lelang ya mungkin tidak bisa tahun ini. Tapi setidak-tidaknya kita sudah berusaha. Ada beberapa RW kemarin itu ada beberapa RW yang kebetulan saya bawa ke dinas. Sebenarnya kesempatan ini yang mau saya sampaikan kepada teman-teman tim dari Pak Erik ya, barangkali bisa dibantu mana yang sekiranya bisa diprioritaskan dan tidak harus menunggu tahun depan. Bicara tentang RT 5 RW 6. Beberapa bulan yang lalu saya sempat ke sana dengan anggota dewan kita ya Pak dari Mas Goni. Kebetulan memang Nyun Sewu memang memprihatinkan. Dari sekian gang itu belum ada pavingnya. Nah, itu saya sendiri juga menelusuri ke Dinas Cipta Karya, ke Bina Marga. Jadi saya mohon kalau itu Pak RT 5 nih, saya sempat menyampaikan masalahnya ke Pak RT 5 sama Pak RW ya. Tapi nanti saya berharap paslon ini nanti bisa hadir di sana ya. Bisa berinteraksi dengan Pak RT, dengan tokoh masyarakat di sana. Sehingga nanti aku yang jawab itu ya repot Pak. Karena apa? Saya sudah berusaha untuk menelusuri ke dinas terkait bagaimana dan lain sebagainya. Hasilnya juga sudah saya sampaikan ke Pak RT, Pak Pau ya, juga Pak Koifin. Ya saya tetap aja berusaha. Dan saya terus terang aja keprihatinan saya terhadap di wilayah itu kenapa tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah kota. Itu salah satu keprihatinan saya. Tapi sampai saat ini hanya keprihatinan yang bisa saya sampaikan. Satu-satunya jalan nanti saya akan berusaha untuk memohon kepada teman-teman, barangkali Pak Prayit bisa membantu nanti mengirim calon ke sana, sehingga nanti biar warga berinteraksi langsung. Soalnya saya jawabnya juga repot. Artinya ngomong sesuk lho wae sapa. Jadi itu salah satunya. Namun ada beberapa proposal yang masuk ke sana dari RW 6 juga banyak. Nanti coba akan saya pilah-pilah dan saya minta tolong sama teman-teman yang kiranya bisa dilaksanakan oleh Satgas, barangkali bisa dibantu lebih cepat. Begitu Pak Bujono jawaban saya. Mudah-mudahan nanti saya selalu koordinasi dengan Pak Pau, juga nanti akan saya minta bantuan sama Bapak kita yang di sebelah ini. Mudah-mudahan bisa dibantu untuk mengirim beliau. Saya yakin Bapak kita yang satu ini seduluran salawase itu menjadi pegangan. Biarpun beliau tidak menjabat di sini, tapi kalau keluarnya orang Bula akan menjadi skala prioritas. Apalagi beliaunya dekat dengan Pak Eri nanti. Saya berharap
Bapak Ibu sekalian mendukung Pak Eri supaya nanti apa yang kita programkan bisa terlaksana. Setuju? Terima kasih. Barangkali ada yang lain? Silakan, mungkin ada yang bertanya lagi. Monggo. Dari ibu-ibu ada, monggo. Datang di sana kapan? Nggih. Artinya di sana itu memang perlu perhatian. Kenapa perlu perhatian? Ya, kebijakan itu akan bisa dilakukan oleh wali kota manakala nanti kalau Pak Erik jadi wali kota, saya pikir keputusan ada di wali kota. Nggih. Karena kita tahu bahwa Mulak Kali Tinjang, moga Pak, malam Pak, Kapten. Ya, nanti kita ngomong sendiri Pak Pau, karena ini sudah malam, mungkin Pak Baktiono ini akan langsung menyampaikan. Moga Pak MC. Baik, selamat datang Pak Baktiono. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Langsung apa minum dulu? Ji, monggo Mohon Bapak. izin saya tak berdiri. Ji, monggo.